Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Business Analytics. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi digital marketing di tahun 2023. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. 9 strategi digital marketing di tahun 2023 yang terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan bisnis Anda. Saat ini perlunya pembaharuan karena telah berevolusi dan mengalami banyak perubahan beberapa tahun belakangan ini, antara lain 1. Konten video dalam strategi ini. Bisnis Anda menghasilkan konten yang berkualitas tinggi seperti artikel, video, atau infografis yang dirancang untuk menarik perhatian audiens dan membangun kepercayaan. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lebih banyak pengunjung ke situs web Anda, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konversi penjualan. Bahkan, menurut statistik video marketing dari HubSpot, 54% konsumen menginginkan marketer untuk lebih banyak memproduksi konten dengan format video. Konsumen akan makin suka dengan video-video pendek yang tak cuma menghibur, tapi juga edukatif. Platform seperti TikTok dan Instagram Reels akan menjadi media ampuh untuk pemasaran konten. 2. Pemasaran melalui kerjasama dengan influencer setidaknya sudah mulai perusahaan lakukan dalam 5 tahun terakhir. Hasilnya pun cukup signifikan, yakni membantu menaikkan penjualan produk. Maka tahun 2023 nanti pun pasti masih banyak digital marketer yang akan mengandalkan kerjasama dengan influencer. 3. SEO, Search Engine Optimization, adalah strategi digital marketing yang fokus pada optimasi website agar muncul pada hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Berikut adalah beberapa strategi digital marketing dengan SEO 1. Riset kata kunci menentukan kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda adalah hal penting dalam strategi SEO. Dengan riset kata kunci yang baik, Anda dapat menentukan kata kunci yang banyak dicari oleh target audiens dan menyesuaikan konten website dengan kata kunci tersebut. 2. On-page optimization adalah proses mengoptimasi elemen pada website seperti judul, meta deskripsi, header, gambar, dan konten untuk meningkatkan peringkat pada mesin pencari. 3. Backlink building adalah proses membangun tautan dari website lain yang mengarah ke website Anda. Tautan dari website berkualitas tinggi dapat meningkatkan otoritas dan peringkat website pada mesin pencari. 4. Konten yang berkualitas adalah kunci utama dalam strategi SEO. Dengan menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat bagi target audiens, maka website Anda akan lebih mudah ditemukan dan diposisikan sebagai ahli di industri Anda. 5. Sosial media juga dapat mempengaruhi peringkat website pada mesin pencari. Dengan mempromosikan konten website di sosial media, Anda dapat meningkatkan trafik ke website dan membangun backlink. 6. Analisis data adalah hal penting dalam strategi SEO. Dengan menganalisis data seperti lalu lintas website, kata kunci yang paling sering dicari, dan peringkat website pada mesin pencari, Anda dapat menentukan taktik yang efektif untuk meningkatkan peringkat website pada mesin pencari. Strategi digital marketing dengan SEO memerlukan waktu dan usaha yang konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana jangka panjang dan melacak perkembangan peringkat website pada mesin pencari secara teratur. 4. Search Engine Marketing. SEM adalah strategi digital marketing yang melibatkan penggunaan iklan berbayar pada mesin pencari seperti Google atau Bing untuk menampilkan iklan yang relevan dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna. SEM merupakan salah satu cara untuk memperoleh trafik atau pengunjung situs secara instan, di mana iklan yang ditayangkan dapat langsung terlihat di halaman atas mesin pencari. Berikut adalah beberapa strategi digital marketing dengan menggunakan SEM 1. Keyword research, penentuan kata kunci yang tepat dan relevan dengan bisnis Anda merupakan kunci utama dalam kampanye SEM yang efektif. Dalam melakukan keyword research, Anda perlu mencari kata kunci yang memiliki volume pencarian yang tinggi namun dengan persaingan yang rendah. 2. Optimalisasi halaman. Landing page merupakan halaman tempat pengunjung akan mendarat ketika mengklik iklan SEM Anda. Oleh karena itu, landing page harus dioptimalkan dengan baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik dan relevan dengan iklan yang ditampilkan. 3. Pilihan jenis iklan yang tepat. Ada beberapa jenis iklan yang dapat digunakan pada SEM seperti iklan teks, iklan display, iklan video, dan lain-lain. Pemilihan jenis iklan yang tepat dapat mempengaruhi kesuksesan kampanye SEM Anda. 4.
Membuat iklan yang menarik dan relevan dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna akan lebih efektif dalam menarik perhatian dan klik pengunjung. 5. Pengaturan target lokasi dan waktu. Anda dapat memilih target lokasi dan waktu pengunjung dengan mengatur wilayah yang ingin dituju, baik itu secara lokal, nasional, atau internasional. Selain itu, Anda juga dapat mengatur waktu penayangan iklan seperti menampilkan iklan hanya pada jam kerja atau di hari tertentu. 6. Analisis dan optimisasi. Melakukan analisis dan optimisasi secara berkala merupakan hal yang penting dalam menjalankan kampanye SEM. Dengan melakukan analisis dan optimisasi, Anda dapat mengetahui kinerja kampanye Anda dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Dalam menggunakan strategi digital marketing dengan SEM, penting untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh mesin pencari, seperti Google AdWords. Selain itu, Anda juga perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kampanye SEM Anda. Mengingat biaya yang dikeluarkan pada iklan SEM dapat cukup tinggi tergantung pada persaingan kata kunci pada pasar yang dituju. 5. Melalui email marketing. Bisnis Anda dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan mengirim informasi tentang penawaran, promosi, atau produk baru. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan konversi penjualan. 6. Membuat sales funnel yang komprehensif. Sales funnel adalah konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan serangkaian langkah yang diambil pelanggan dari awal hingga akhir dalam proses pembelian. Konsep ini menggambarkan perjalanan pelanggan dari tingkat kesadaran hingga pembelian dan menjadi pelanggan setia. Sales funnel terdiri dari beberapa tahapan, antara lain awareness, kesadaran. Tahap pertama dalam sales funnel adalah kesadaran atau awareness, yaitu ketika pelanggan mulai menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Pada tahap ini, tujuan pemasaran adalah untuk menarik perhatian pelanggan potensial dengan menawarkan solusi untuk masalah mereka. Interest, minat. Setelah pelanggan menyadari kebutuhan atau masalah mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang solusi yang mungkin tersedia. Pada tahap ini, pemasaran harus menawarkan konten yang relevan dan berguna untuk membantu pelanggan mempelajari lebih lanjut tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Decision, keputusan. Setelah pelanggan potensial memperoleh informasi yang cukup, mereka akan memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan untuk membeli atau tidak. Pada tahap ini, pemasaran harus fokus pada menawarkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan, serta memastikan bahwa pelanggan memiliki kepercayaan untuk membeli. Action, tindakan. Tahap akhir dalam sales funnel adalah tindakan atau action, di mana pelanggan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan. Pada tahap ini, pemasaran harus membuat proses pembelian sebanyak mungkin mudah dan lancar, dan memberikan layanan pelanggan yang baik untuk memastikan pelanggan kembali membeli di masa mendatang. Dalam menjalankan sales funnel, penting untuk memiliki tujuan yang jelas untuk setiap tahapan, dan memastikan bahwa ada strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Dalam hal digital marketing, sales funnel dapat ditingkatkan dengan melakukan analisis data untuk mengoptimalkan setiap tahapan dalam proses pembelian, serta memanfaatkan media sosial dan teknologi pemasaran lainnya untuk menjangkau pelanggan potensial. 7. Beberapa platform sosial media yang sering digunakan dalam strategi digital marketing antara lain 1. Facebook merupakan platform sosial media terbesar dan paling populer di dunia. Platform ini memungkinkan bisnis untuk membuat halaman bisnis, beriklan, dan membangun komunitas pengikut. 2. Instagram adalah platform yang fokus pada gambar dan video. Bisnis dapat membuat profil bisnis, mengunggah konten visual menarik, menggunakan hashtag relevan, dan beriklan. 3. Twitter memungkinkan bisnis untuk memposting tweet pendek, mengikuti akun yang relevan, dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui mention dan reply. 4. LinkedIn adalah platform sosial media profesional yang cocok untuk bisnis B2B, business to business. Platform ini memungkinkan bisnis untuk membuat halaman perusahaan, memposting konten terkait bisnis, dan membangun jaringan profesional. 5. YouTube adalah platform video terbesar di dunia. Bisnis dapat membuat saluran YouTube dan memposting video promosi tutorial atau konten terkait bisnis lainnya. 6. TikTok adalah platform video pendek yang sedang naik daun terutama di kalangan generasi Z. Bisnis dapat memanfaatkan platform ini untuk memposting konten video kreatif dan membangun brand awareness. Namun tidak semua platform sosial media cocok untuk semua jenis bisnis.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset pasar dan menentukan platform yang paling cocok untuk target audiens dan tujuan bisnis Anda. 8. Membangun brand partnerships atau kerja sama merek adalah strategi pemasaran yang populer untuk memperluas jangkauan merek dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi detail untuk membangun brand partnership. A. Temukan merek yang sejalan dengan nilai dan misi Anda. B. Identifikasi audiens target yang sama. C. Tentukan manfaat yang saling menguntungkan. D. Buat rencana promosi bersama. E. Kembangkan hubungan jangka panjang. Contoh, kerja sama merek yang sukses. Nike dan Apple menjalin kemitraan untuk menciptakan produk Nike Plus yang memungkinkan pelanggan untuk melacak aktivitas fisik mereka melalui alat Nike dan aplikasi Apple. Samsung dan Harman Kardon bekerja sama untuk mengembangkan sistem suara premium untuk mobil yang dilengkapi dengan teknologi inovatif seperti pengenalan suara dan pemrosesan sinyal digital. Spotify dan Hulu bekerja sama untuk menawarkan paket berlangganan yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati layanan streaming musik dan film dan acara TV secara bersamaan. 9. Memanfaatkan teknologi augmented reality. Augmented reality AR ada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata dengan objek digital yang ditambahkan di atasnya. Strategi augmented reality dapat membantu bisnis untuk meningkatkan engagement dengan pengguna, memperluas jangkauan pemasaran, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif kepada pelanggan. Konklusi selain itu, strategi digital marketing bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Faktor-faktor seperti kualitas produk atau layanan, kepuasan pelanggan, manajemen keuangan yang baik, dan tim yang solid juga penting dalam membangun bisnis yang sukses. Dalam kesimpulannya, strategi digital marketing dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan penjualan dan membangun brand awareness. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dan diintegrasikan dengan faktor-faktor lain yang juga penting dalam keberhasilan bisnis. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati konten yang disajikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Saya senang dapat berbagi informasi dan pengetahuan dengan Anda dan akan terus berusaha memberikan konten berkualitas di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.